Indonesia bagian timur, terdiri dari banyak pulau-pulau yang mempesona dengan kekayaan alam dan hasil bumi. Namun, hal tersebut tidak diimbangi oleh pemerataan pendidikan masyarakatnya. Hal ini terjadi karena banyak sekali masyarakat Indonesia Timur yang tinggal jauh di pedalaman, sehingga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Oleh karena itulah, Yayasan Rumah Junior terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam memajukan dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di Indonesia Timur. Inilah yang dilakukan Yayasan Rumah Junior selama ini, dan inilah kondisi rumah-rumah masyarakat, rumah yang sangat sederhana. Dengan Yayasan Rumah Junior, mereka memiliki mimpi yang sangat luar biasa, mereka memiliki cita-cita yang luar biasa. Dan menurut saya, tidak ada anak yang bodoh di Indonesia, hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan yang layak. Namun, ternyata tidak hanya sektor pendidikan saja yang harus dibangun, akan tetapi juga kemampuan sumber daya manusianya. Karena itu, Yayasan Rumah Junior juga aktif berkontribusi terhadap hal ini, dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat di pedalaman. Bersama Yayasan Rumah Junior, saya mendapatkan makna hidup yang lebih berarti, yakni untuk mencerdaskan anak-anak di Desa Taitnama, untuk mengeluarkan mereka dari ketidaktahuan, untuk memberikan mereka ilmu, serta pendidikan yang nantinya dapat membuka wawasan mereka. Awalnya anak ini masih belum bisa berhitung, namun karena punya semangat yang tinggi untuk bersekolah di PAUD Harapan Bangsa, kini anak ini sudah bisa berhitung dan bisa beradaptasi dengan teman-teman lainnya. Dan saya berharap ada banyak anak yang seperti dia, yang memiliki cita-cita dengan dukungan sekolah dan fasilitas yang layak. Mari bersama-sama bergandengan tangan, baik dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan semua pihak terkait yang terbeban, untuk memberikan doa, daya dan dana, untuk membangun Indonesia Timur yang lebih baik. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam program menuju 100 sekolah di Indonesia Timur. Salam peduli Indonesia. Terima kasih Bapak Mama karena sudah membantu kami sehingga anak-anak kami sekolah dengan baik. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering dan selalu dibawa ancaman raja-raja Yehuda. Pelayanan Yeremia meliputi kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan.
Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau hadir di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak akan batas hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sama-sama katakan pujian dari awal. Kami kagum Tuhan, kami hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan dari awal. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi
ku kagumi Yesus Tuhan, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Yesus, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di segala cara hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu ya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya undang Bapak bersama bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, oh Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yesus, kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ambil waktu sejenak, renungkan kata-kata dari penulis lagu ini. Ini tidak dibuat di tengah kesibukannya. Dia tulis di tempat yang hening, yang sunyi, dan dia merenungkan perjalanan hidupnya. Di titik yang paling rendah hidupnya, dia berjumpa dengan kuasa Tuhan. Bapa Surgawi, Kau bukan Allah yang jauh, Kau Allah yang dekat. Bahkan dekat di hati kami. Firman-Mu tidak jauh. Firman-Mu ada di lidah kami, di bibir kami. Nafas-Mu tidak jauh. Hadirat-Mu ada di dalam hati kami. Kau Allah yang berdiam di dalam hati kami. Kau memilih dari seluruh tempat di dunia, tubuh setiap manusia yang percaya Yesus menjadi bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Kau tidak jauh dari kami, sungguh amat dekat. Buat umat-Mu sadar akan hal ini, sehingga di tengah badai dan lembah kekelaman, kami sepakat dengan Raja Pemazmur Daud, aku takkan goyah, karena gada tongkat-Mu beserta aku. Kau tak pernah jauh, kuasa-Mu tersedia. Aku minta ya Bapa,
di dalam namamu Yesus, umatmu memberi waktu saat ini untuk berdiam di hadapanmu. Menantikan Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya merubah situasi apapun yang Anda sedang alami, sedang lewati. Tuhan gak pernah meninggalkan kau atau membiarkan kau. Nama Dia Immanuel, dan Dia tetap hidup sesuai namanya. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berikan pujian padamu Tuhan, satu-satunya pusat dan sumber hidup kami. Di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus, semuanya sepakat katakan, amin. Beautiful song. Silakan duduk semuanya. Melanjutkan lirik dari lagu itu. Kamu bisa main just the piano. Kasih string. Okay. Supaya Anda bisa tenang sambil merenungkan apa yang penulis lagu itu katakan. So pagi hari ini Tuhan mengundang kalian semua manusia untuk sabat. Di dalam sabat, ini adalah karakter Allah, pribadi Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang melakukan sabat. Di bahasa Ibrani-nya Shabbat, artinya to cease, to stop from working. Stop total dari kerja. So hari ini kita akan bahas kenapa kita mesti merayakan perayaan Sabat. Nomor 2, apa itu Sabat? Nomor 3, bagaimana kita mengimplementasikan Sabat dalam keseharian kehidupan Anda yang sibuk dengan smartphone, dengan gadget. Katanya kalau datang ke ibadah pakai smartphone enak, bisa ngetik. Habis ngetik WA masuk, dijawab sekalian. Kemudian email masuk. Kemudian dikasih sign, dikasih alarm. Ting ding 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 ding, cepet pulang jangan terlalu lama. Anak lu nih lagi nangis nih. So Anda semua firman dan semua lirik lagu yang dialami oleh seseorang yang spending time with God, yang berada bersama dengan Tuhan, bikin waktu pribadi dengan Allah, hilang. Karena message ada di smartphone Anda. So saya minta dengan hormati Tuhan. Taruh your smartphone di airplane mode. Anda tahu airplane mode? Ini asumsi saya Anda pakai Apple yang digigit loh. Kalau nggak pakai Apple yang digigit ya saya nggak tahu pakai mode apa itu. Yang gadget merek lain saya nggak tahu. Saya belum pernah pakai gadget merek lain, you know. Right? So taruh di airplane mode supaya WA nggak bisa masuk. Email gak bisa dibaca, one thing to do, besok ke kantor. Kalian kasih waktu Sabat hari ini untuk kesehatan jiwamu. Untuk mengizinkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Oh, there's no other way. So why Sabbath? Anda ada okay. So why Sabbath? Kenapa sih Sabat? Karena setiap manusia ciptaan Allah didesain untuk rest. Saya ngomong sama kiri kanannya, kalau kamu lagi tegangan tinggi, kalau ditanya nadanya soprano semua. Okay. Dan tangan mengayun dengan lincah, tabok kiri, tabok kanan. I think you need a rest. Yang perlu diistirahatkan bukan badannya. Anda bisa duduk loh, tapi jiwamu bisa multitasking loh. Pikiranmu bisa jalan-jalan ke seluruh dunia. Nanti abis ini mau makan di mana? Nanti jemput siapa? Gua dijemput di mana? Pintu mana? Pintu Starbucks? Pintu tempat drop pembicara, pintu mana? You see, you are not resting. Kenapa kok kita bisa resting? Katakan sama-sama. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Anda punya Alkitab? Harus baca Alkitab. The only time kamu bisa tenang baca Alkitab kalau duduk di Gajah Mada Plaza. Enggak di tempat lain. Jangan percaya Starbucks tempat enak buat berdiam. Malah hot di situ. Kopi bikin kamu dopaminnya keluar semuanya. Smartphone bikin serotoninnya keluar. Tambah aktif. Semua dunia temanmu diundang terus gabung sama kamu di Gajah Mada Plaza, Starbucks. Oke, ayat 26. Katakan sama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Allah. Stop. Yang ngomong siapa? Oke. Jadi kamu mesti bagian kamu apa? Mendengar. Dan kalau engkau mau mendengar benar gak salah dengar, kamu mesti tenang.
Rest, biar sedimentasi semua. Keruh kemelut di dalam batinmu, oke? Ini ayat gak baru, tapi hidupnya baru. Katakan sama-sama. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba saya mau panggil atensi kalian. Apakah dia berkata baiklah kita menjadikan orang Kristen serupa gambar rupa Allah? Atau semua manusia? Berarti ini firman bisa berlaku untuk kamu sharing sama saudara-saudaramu yang dari keturunan kakaknya Ishak, kakak tirinya Ishak. Siapa namanya kakak tirinya Ishak? Ismail, anak kesayangannya Abraham itu. Favorit putra pertama dari Abraham. Sakit hati sekali Abraham untuk berpisah sama Ismail, you know. Tapi Allah mesti menggenapi janjinya, kenapa dia pilih Abraham? Supaya ada keturunan satu aja dari dia. Namanya siapa? Ishak. Dan melalui Ishak lahirlah Yesus. Galatia 3 katanya itu. Right? So this is for every mankind. Untuk semua manusia. Lanjutkan. Supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di situ. Ada nggak ayat berkata atas mertua, atas anak, ada nggak? Ada di situ? Gembala kepada atas jemaatnya, atau semuanya berbicara bahwa kita punya status, the highest power, kuasa tertinggi, otoritas tertinggi dari Allah untuk mengelola bumi ini. Ya apa tidak? Yes? Jadi apakah ikan tunduk sama kita? Yes. Apakah kecoa tunduk sama kita? Cicak tunduk sama kita? Ya, jadi kalau tante-tante ada teriak-teriak, cicak! Kasih tahu, Allah ciptakan kamu untuk menguasai cicak. Kamu ngomong sama cicak, cicak itu akan pergi. Oke, kalau perlu dinyanyiin, cicak-cicak di dinding, pasti dia gak akan ganggu kamu. Did you see this? Saya mau Anda pelan-pelan mendengar supaya kamu tahu identitasmu itu siapa. Tuhan bikin kamu jadi apa. Oke? Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28, katakan sama-sama. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada, apakah Allah juga berfirman pada Anda? Ya, kita keturunan Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala yang. Oke, kembali ke ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki. Nah, sekarang berarti apapun yang Allah kerjakan, Allah hidupi. Gaya hidupnya Allah adalah gaya hidupnya laki-laki dan perempuan. Betul? Seperti apa kata Tuhan, right? So tujuan Sabat supaya hubungan pribadi dengan Allah menjadi kuat dan semakin sehat. Tidak ada orang bisa menjadi orang spiritual, menjadi orang yang akrab intim dengan Tuhan. Not because of a love song, bukan karena lagu dan liriknya atau iramanya. Tapi because kamu diciptakan serupa gambar rupa Allah. And kamu mesti hidup serupa dengan Allah. Ada amin? So aslinya manusia pertama satu dengan Allah. Tanpa ada Allah tidak ada manusia. Kita baca sama-sama Kejadian 2 ayat 7. 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ayo katakan sama-sama. Dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam. Yohanes 20 ayat 21. Sebelum Yesus kembali ke surga, dia utus muridnya seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku utus kamu. Dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Ulangi lagi Yesus menghembuskan napasnya. Dan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Memenuhi murid-muridnya, mereka lahir baru dan mereka menjadi Rasul Kristus. So tanpa Roh Kudus, we are nothing. Kita hanya segumpal tanah yang penuh dengan dosa, penuh dengan kuman, penuh dengan kejahatan. Nothing good di dalam diri kita. Seperti Paulus katakan di Roma 7.
Demikianlah, lanjutkan sama-sama, 2, 3. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan ciptakan manusia untuk nganggur, gak punya kerjaan atau ada kerjaan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pasti engkau mati. Kira-kira akan mati atau pasti knockout mati? Enggak usah ditawar lagi. Kata pasti sudah mutlak. So Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi yang tahu baik apa enggak baik tentang kehidupan kita tuh siapa yang tahu? Allah. So kalau kehidupanmu tidak baik sampai titik terendah dari lagunya katakan. Kamu main lagunya aja, jangan main chordnya. Oke? Berarti Tuhan bisa fix kalian karena yang tahu yang mana baik apa enggak baik buat kita, dia yang tahu. Betul apa tidak? So Anda gak usah cari pendeta, Anda cari mau butuh pendeta, butuh nunjukin kemari. Anda harus ketemu Allah. Itu tujuannya kenapa kita dipanggil dan dipilih Allah. Harus ketemu Allah. Kalau enggak kamu gak bisa nyanyi. Kuasanya tetap tersedia bagi kamu. Kuasanya merubah hidupmu. Berarti kamu juga ketemu orangnya dong. Ketemu pribadinya. Betul? Ibadah seminggu sekali gak bikin kamu ketemu Tuhan. Tapi setiap hari datang kepada Tuhan bikin kamu ketemu Tuhan. Dan Tuhan gak pernah bekerja instan. Selalu melalui proses hidupku. Proses butuh waktu. Gak ada yang instan. Anda boleh, Anda suka kopi instan, mie instan, bubur instan, makan instan, gak usah masak. Tapi Tuhan ritmenya slow, perlahan. Di Kejadian 2, di Mazmur 127 ayat 2, kita lompat. Mazmur 127 ayat 2. Katakan sama-sama, bagaimana caranya Tuhan bekerja untuk menghidupi kamu, memberikan kamu mujizat. Katakan sama-sama, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Susahnya cari uang untuk makan enak aja susah. Kenapa kok susah? Sebab, katakan sama-sama, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. So saya mau tanya, Tuhan ciptakan kita untuk tidur, untuk rest, tidur artinya rest, atau untuk stres? Ejaannya mirip loh, antara stress and rest. Itu kebalik loh itu. Apakah Anda disuruh Tuhan hidup dengan stres, cari uang? Atau He want to bless you? Ini ada tertulis ya. Balik lagi ke Kejadian 2. Kita lompat ke ayat 15-18. Dan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah kita luar biasa ya. Adam sendiri gak kuat, dia mesti bikin penolong. Yang tahu gak baik, ya dia. Manusia itu memberi nama segala ternak kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Katakan bersama-sama. Ayat yang berikutnya, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dibikin apa? Apa? Suruh jempalitan? Suruh teriak-teriak? Suruh berbahasa roh keras-keras? Atau disuruh rest? Kalau Anda tidur tuh, Anda rest atau Anda restless? Rest. Makanya jual kasur itu penting kan ya. Ada orang bisa beli kasur King Cole tapi gak pernah bisa tidur kayak King. Karena mesti pakai obat tidur, mesti pakai Panadol merah, mesti pakai Xanax. Tapi kalau engkau hidup bersama Tuhan, hadiah paling mahal adalah rest. Amin. Amin. Dan ketika ia tidur, lihat Allah operasi. Kapan Allah berkati dan kapan kuasanya bekerja? Ketika Adam tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. So saya mau tanya pada kalian, apakah Allah menciptakan manusia serupa Allah untuk masuk dalam perhentian atau masuk dalam kekacauan? Slide berikutnya please. Slide yang berikutnya. Lagi. Allah menciptakan manusia serupa dia untuk masuk dalam perhentian. So kalau kalian berkata Sabat itu hukum Taurat perjanjian lama, kita baca di perjanjian baru. Yang menjelaskan dosa awal, dosa asal Adam. Gara-gara Sabat dia langgar. Baca bersama-sama Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Saya cari akar. Siapa yang mencintai Tuhan? Karena dia mati buat kita. Dia tebus nyawa kita dari segala dosa. Dia ganti nyawa dia hidup di dalam tubuh fana ini. Bukankah luar biasa? Itu namanya pertobatan. Yang lama telah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Karena hidup barunya Yesus masuk ke dalam hidup kita. Ada amin? Katakan sama-sama, 2, 3. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti, berhenti segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ngomong sama kiri kanannya, Allah gak kerja terus loh, Allah ada berhentinya loh, Allah nge-break loh. Allah gak punya day off, Allah berhenti total. Dan kita diciptakan serupa gambar rupa Allah, betul? Lanjut ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Jadi bagaimana manusia jatuh dalam dosa? Karena ketidaktaatan. Apa yang tidak ditaati? Tidak ditaati masuk ke perhentiannya Tuhan pada hari ke-7. Kita dikasih berapa hari? 7 hari. 6 hari kamu kerja, hari ke-7 Sabat. So Sabbath is from restlessness to rest. Dari gelisah, dari tegang, dari parno, dari bete, apalagi itu istilahnya anak-anak Gen Z. Dari semua macam istilah yang healing, butuh healing. Masuk semua ke sosmed. Lagi bete, lagi baper. Kayak gitu kok diberitakan di sosmed. Buruk beritanya. Kamu mesti tayangkan, bikin jadi content creator yang berkata, I am at peace, aku damai. Foto dong liburan, lagi liburan sekolah kan. Mau di Ancol kek, mau ke Dufan kek, mau ke Bali kek, mau ke Pulau Seribu. Pinjem sampan, kapal. Dan lagi begini, mantap Jo. Berdiam di hadirat Tuhan. In the most secret place of the Most High. Matius 6. Jika engkau berdoa, kau bersembunyi di tempat yang kau sembunyi, Allahmu yang juga di tempat tersembunyi. Kalau engkau berdoa di situ, aku kasih upah. Anda mesti tahu yang namanya kita dapat privilege, hak istimewa. We have a secret place of God untuk kita masuk. Tempat persembunyian Allah. Di tengah kelilit utang, di tengah kredit card gak bisa dibayar, di tengah perkawinan tegang gara-gara uangnya kurang. Gak ada perang mulut menyelesaikan hidupmu punya masalah. Tapi kalau engkau masing-masing suami istri rendah hati masuk the secret place of the Most High, Matius 6. Cara dia Yesus berdoa, selalu menyendiri, mencari tempat sunyi untuk berdoa dengan Bapaknya. Dia setiap kali keluar dari doa, mujizat terjadi. So muridnya gak pernah bertanya, guru, rabi, bagaimana bikin khotbah? Rabi, bagaimana ngusir setan? Rabi, bagaimana orang kusta disembuhkan? Tidak ada satu murid dari 12 muridnya bertanya untuk melakukan. Muridnya cuma bertanya, guru, ajarkan kami berdoa. Itu lagu gak mungkin ditulis kalau penulisnya gak masuk ke rumah maha suci yang tempat sembunyi dengan Tuhan.
Orang Kristen terkaya, orang yang bisa masuk ke tempat sunyi itu. Bukan orang yang nyelesain masalah. Karena sebagai anak, bapaknya mau menyelesaikan masalahnya. Bukan anaknya jembalitan. Ada amin. So, Sabat adalah perpindahan, shifting dari kegelisahan. Aduh, restless, gelisah, gundah gulana, tawar hati, patah semangat, putus asa. To rest. Rest artinya stop. Ada orang tidur begini, gue tonjok loh. Terus pukul-pukul lagi, ada gak gitu? Kabur kan kamu kalau tidur sebelahnya. Right? Orang kalau udah tidur, kalau lelap tidurnya saking kecapean, biasanya ada keluar apa itu? Suara apa tuh? Bariton, alto, tenor. Yang apa yang keluar tuh? Snoring. Kayak nggak laki nggak perempuan. Di bahasa Inggrisnya tempat perhentian itu enak sekali bacanya. Anda mesti jadi murid Kristus ya, mesti jadi murid beberapa versi daripada Bible. NIV berkata seperti ini. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Kamu kita semua umatnya Tuhan. Allah sediakan bagi kita hadiah yang paling mahal. A Sabbath rest. Bukan mobil Mercy. Bukan BMW, bukan rumah di BSD. Bukan rumah di Alsut yang daerah elit. No. Kamu kalau beli rumah di situ dengan semua utang-utang KPR, cicilan-cicilan, and gajimu malam sunyi, malam senyap, timbul hilang. Kira-kira bisa tidur nggak? Lama-lama rumahnya kepingin dijual nggak? Kepingin disewain nggak? A house supposed to be a home, isn't it? Bukan tempat stres untuk bayar bunga bank dan pokok kan? Sepi sekali ya tempat ini. Tapi belum rest sih. For anyone who enters God's rest, siapapun yang masuk kepada peristirahatannya Allah, also rest from their work, juga beristirahat dari kerjaannya. Just as God did from His, sama seperti Allah selesai dari kerjaannya dia. Let us therefore, mari kita make every effort to enter to that rest. Ayo buat dengan segala upaya masuk ke tempat perhentian itu. So that no one will perish, supaya gak ada yang binasa mengikuti contoh ketidaktaatan. Kalau di bahasa Indonesianya di ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk yuk ke dalam perhentian yang Allah sediakan. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Sabat yang dilanggar oleh orang Israel. Kalau baca ayat 8-nya bicara tentang Yosua yang masuk tanah perjanjian, tapi itu bukan rest. Masih ada tersedia rest. Yaitu di dalam hadirat Allah, di tempat persembunyiannya. Dan kalau Anda tidak melakukan itu, ayat 12 Ibrani 4 katakan, firman tidak bisa hidup dan kuat memisahkan jiwa dan roh. Firman gak bisa membentuk kalian, tidak bisa melakukan janjinya. Because you're not resting. Banyak orang yang mestinya belum meninggal, sudah meninggal. Sekalipun sabatnya harus melawan penyakit untuk betul-betul diam. Karena dalam penyakit yang dipikirin, yang diminta ke Tuhan cuma sembuh. Justru kamu sembuh kalau kamu rest. Izinkan Allah firman-Nya bekerja. Memisahkan jiwa yang panik dengan Roh Kudus yang di dalammu untuk beri damai sejahtera. Kalau ada amin katakan yang keras amin. You and saya tidak belajar ini sampai saya kena penyakit autoimun. Saya kena penyakit autoimun 2015. Tangan saya nggak bisa pegang, tangan saya nggak bisa lurus, bengkok. Hari ini udah lurus semuanya. Tidak ada obat yang bisa masuk ke badan saya karena dokternya di Singapura di Mount E berkata, Madam, saya mau kasih tahu ya obat-obat yang saya resepkan. Anda mesti minum vitamin folate acid. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. B12. Because kalau tidak obat ini untuk menekan rheumatic arthritis punya faktor yang tinggi sekali. Ginjal dan livermu pasti rusak. Dan saya bilang, Dok, you baik banget sih. Thank you ya untuk kasih tahu. Ini aja udah sakit tambah liver sama ginjal. Haleluya. Aku keluar. Terus saya balik lagi sama Are you a Christian?
Saya bilang, kamu Kristen ya? Oh bukan, saya Buddha. Really? Kok itu kitab Amsal semua di tembok? Ya, wisdom. Thank you. Jadi si dokter Buddha itu percaya nggak kata-kata Amsal Salomo? Ya, dia lagi praktek mereka saya bacain itu untuk menguatkan saya. Dan saya bilang, dan tepat pada waktu itu jemaat saya WA saya, Ibu Yentri pastor mau nggak kalau bawa ke dokter alternatif yang papi saya pakai? Oke. Dan saya pergi sampai hari ini, nggak ada satu obat kimia masuk ke tubuh saya. Tapi saya belajar untuk berhenti, slow down. Untuk datang ke hadirat Tuhan, dengan Tuhan bawa saya ke Sabat. Revolutionary, tidak bisa instan, susah. Kalau saya nggak punya penyakit, I don't think I can do it. Penyakit bikin saya diam. Kalau udah sakit mau ngapain, betul kan? Geletak kan? Berbahagialah engkau kalau engkau geletak di rumah sakit. Karena kamu gak bisa ngapa-ngapain, dokter bilang gak ada harapan, tapi Yesus harapan kita. Betul apa tidak? The best place to be is the hospital bed. So you and I were designed to live from rest. Kita, Anda dan saya didesain Tuhan. Hidup kita mulai dari berhenti, bukan panik. Ini butuh-butuh revolusi dan butuh praktek dan latihan setiap hari. Gak bisa dari khotbah langsung hidupin, gak bisa. You need to be praktik, Anda perlu di-train untuk hidup ini. Nah kita diciptakan serupa gambar dan rupa Allah. Jadi kalau Allah bekerja, kita bekerja. Kalau Allah berhenti, kita berhenti. Karena kita serupanya dia dan dia ada di dalam kita. So lihat Kejadian 2. Apa yang Allah, bagaimana Allah hidup? Ayat 2 dan 3. Katakan sama-sama, 2, 3. Ketika Allah pada hari, tadi di Ibrani 4 ayat 9, ada tempat perhentian untuk hari ke-7. Sama gak nih? Sama ya? Nah ayat yang kedua, katakan lagi. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Katakan pada kiri kanannya, aku gak lebih hebat dari Tuhan. Katakan pada kiri kanannya, aku gak lebih hebat dari Tuhan. Tuhan aja butuh stop. Right? Kalau pelayan-pelayan Tuhan semua kita sabatnya hari Senin. Anda tidak kenali siapa Anda sesungguhnya sampai Anda dipenuhi dengan rest, dengan kelegaan. Bahasa Indonesianya kelegaan. Dan dipenuhi oleh hadiratnya. Ada pernah dengar lagu ini? In your presence I am content. In your presence I am content. In your presence there is life. Extension of your love. Anda belum pernah dengar lagu itu? Di situ kamu baru puas sekali. Mau ada iklan di handphone lewat men. Karena Tuhan kepuasan Anda. Ada amin? Nah Yesus mau hidup kita seperti ini. Tuhan Yesus membagi hidup manusia. Tujuan Yesus bagi hidup manusia adalah, katakan sama-sama, pencuri datang hanya untuk mencuri rest, membunuh dan membinasakannya. Pasti mati kan kalau orang depresi? Aku datang, katakan yang keras, aku datang supaya saya, katakan supaya kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam. So kalau pakai graphic design, satu hamba Tuhan yang luar biasa dari Manhattan, dari New York, dia bikin grafik seperti ini. John Tyson. Why the Sabbath designed to rest? Kenapa kok Sabat didesain untuk kita rest? Yang rest itu jiwa kita. Bebas takut, cemas, khawatir, parno. Karena Yesus berkata, I have come that they may have life and have it to the full. Aku datang supaya engkau terima hidup dariku, hidup kekalku. Aku mau kasih ke engkau. Kamu kasih hidupmu yang penuh penyakit jiwa, dan aku kasih hidupku yang penuh damai sejahtera.
dan sukacita. And so Tuhan mau diagram kalian full biru. Aku datang untuk memberikan hidupku dan hidup sampai penuh. Berarti tidak ada kekosongan. Kalau sampai kurang, this is life to the full. Tapi kalau engkau normalnya kita saat ini, hidupnya itu enggak pol. Hidupnya dari Yesus. Ada gap. Ini yang bikin kita nggak bisa mencintai, mengasihi musuh, bikin orang yang bikin kita ngamuk, susah dikasihi, maunya sendiri, susah hidup dengan sukacita, damai sejahtera, ucap syukur, gratitude, susah hidup dengan clarity, kejernihan pikiran, susah mengalami keintiman. Anda mau intim dengan Tuhan, you can only have it kalau engkau minum dan diinfus oleh Yesus setiap hari dengan hidupnya dia. Dan tujuannya Yesus datang kepada kita cuma buat itu. And satu penulis buku, guru saya, yang saya pakai bukunya, a beautiful book, namanya John McComber. Dia menulis buku namanya Ruthlessly Eliminate Hurry. Dengan keji, eliminasi, keburu-buru, tergesa-gesa. Karena apapun yang kau bikin tergesa-gesa, pasti salah bikin keputusan. Anda gak bisa bikin keputusan besar, mau menikah. Salah kalau mau menikah buru-buru. Itu keputusan seumur hidup loh. Kamu salah pilih, salah berkata ya, seumur hidup kamu akan tanggung. Salah kongsi, salah pindah rumah, salah pakai uang, malah petaka. So John McComber membuat tabel ini. Saya minta Anda foto aja. Screenshot ya, very beautiful. Kalau jiwamu itu full of restfulness. Pakai bahasa Inggris ya, karena bukunya berbahasa Inggris, saya gak ada waktu untuk terjemahin. Restfulness artinya penuh kelegaan. Nyaman jiwanya. Restlessness, tidak ada rest. Capek, tired, pegel hati. Siapa yang suka pakai kata pegel hati? Ulu hatiku pegel. Kok ulu hati pegel? Ulu hatinya GERD, asam lambung naik. Halo. Kalau Anda udah sakit asam lambung, udah sampai GERD, hati-hati ya. Asamnya tinggal naik ke jantung. That's the end of your sabat, baru mulai seumur hidup. Selama-lamanya kau sabat. Just make sure alamatnya Yesus. Yesus adalah alamat kita. Dia adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Sebelum baca Alkitab, kutip firman, make sure Anda ada di dalam jalannya. Makanya semua suratnya para rasul selalu ditulis seperti ini. In Christ Jesus, dalam Kristus kamu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dalam Kristus kamu sudah dipilih sejak dunia dijadikan untuk menjadi anak-anaknya. Because kenapa sih mesti dalam Kristus? Because He is the way. Dia jalannya. So Anda tidak ada di dalam dia, no promise bisa terjadi, digenapi. Oke? Kalau Anda full of rest, pikirannya jernih, jelas. Kalau capek badannya, kurang tidur, confusion and running thought, pikirannya kesini terus. Kayak anxiety di Inside Out 2. Siapa yang nonton filmnya? Harus nonton. Kalau nggak nonton itu nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti kabar baik. Kalau kita full of rest, full of gratitude, mengucap syukur pada Tuhan, ngomong sama teman-teman di sel, ngomong sama Pak Gembala Paulus, sama Ibu Nelly, thank you ya, aduh enak, legowo. Nggak ada kalau mengucap terima kasih, paling cuma sekali. Selalu pakai kalkulator, you know. Itu karena orangnya lagi capek mental. Dan orang yang capek susah untuk percaya Tuhan. Percayanya juga sirik. Masa sih Tuhan? Kalau engkau full of rest, full of trust. Anda serahkan, trust sama belief beda ya. Kalau trust itu Anda taruh badan Anda, seluruh hidup Anda ke tangan Tuhan. Lakukan apa yang kau mau, aku berserah. Itu bisa terjadi kalau jiwanya full of rest. Tapi kalau capek,
Miss Anxiety di sini. Nanti aku bikin tabel warnanya oranye yang ini. Kalau Joy warnanya biru sama kuning. Ada udah nonton belum sih filmnya? Harus loh. Inside Out 1, Inside Out 2, segera keluar Inside Out 3. Oke? Kalau Anda capek, jiwanya pegel, Anda penuh dengan kecemasan. Kalau Anda penuh dengan damai seperti lagu yang kau nyanyikan itu, Anda punya hubungan dengan sesama, very deep relationship, meaningful relationship. Dengan Allah, dengan dirimu, dan dengan orang lain. Kalau capek, jiwanya pegel, kesel, Anda maunya isolasi diri. Maunya menyendiri. Dan hubungan dengan teman, ya di permukaan aja. Apa kabar lo? Oke. Ya keluar yuk. Enggak. Kenapa sih lo? Enggak. Lo kayak gak ada jiwa, gak ada tujuan hidup? Enggak. Anda pernah gak dijawab kayak gitu sama teman? Rasanya pengen keramas gak tuh orang itu? Kalau Anda full of rest, you become patient, sabar. Dan mudah mengampuni. Gak dibawa mati sampai GERD karena kekaitan. Tapi kalau capek, duh maunya buru-buru, cepetan. Dan suka pelupa, absent minded hanya pelupa. Kalau full of rest, kamu kerjanya dari kasih. I like untuk sharing firman seperti ini. I love it because I love you. Saya kepingin apa yang saya alami, kamu alami. Dari orang yang paling tegang di dunia, namanya Indri Gautama. Kalau dulu saya punya 7 perusahaan, tidak ada satu pegawai saya bisa berdiri tegak terlalu lama-lama. Pasti pingsan punya. Jadi kalau datang ke kantor langsung gitu, ya bu, ya bu. Saya ketemu sama pegawai gereja saya, makan bersama-sama. Saya undang dia makan hot pot. Dan dia bilang, saya merinding loh dengar kesaksian Ibu Indri. Kok bisa ya diubah kayak begitu ya? Karena dia korban saya terberat. Jadi bagus sekali kalau mau cari kesaksian. Jangan bikin kesaksian sama orang yang gak kenal kamu. Kamu magang tuh, kamu jual diri tuh. Kasih ke orang yang sudah tersiksa hampir mati karena kamu. Semua orang yang ngalami tekanan jiwa gara-gara saya. Saya tuh bisa ngomong pakai mata tau gak? Anda tau gak? Mata tuh gede loh. Saya tinggal begini. Langsung. Jadi kalau saya punya anak. Enggak, saya belum kawin ya. Saya punya keponakan kecil-kecil. Sini makan sini, kamu jangan lari-lari ya. Saya gini. Luisa. Ya auntie. Ya oma. Saya gak akan. Duduk sini. Wasting time. Pakai bahasa body language sudah cukup keras. Tapi kalau sekarang, dia kalau datang ngelihat mata saya, lihat mata oma almarhum. Oma. Gitu. Itu berarti anak itu aman. Tapi kalau omanya, halo Zah, dari mana kamu? So kalau mau tahu kalian ada kasih apa enggak, lihat dari anak kecil punya body language. Anak kecil itu sangat sensitif. Oke? So kalau kamu full of rest, you work from love. Tapi kalau capek, you work for love. Mana? Kok gak dihargai? Udah kerja keras kayak gini gak dihargai. Wah sempohanya jalan itu. Tahu gak? Hitung-hitungan maksudnya. Aku bantu kamu sekian kali, kamu cuma sekali, kepala gede loh. Kira-kira jadi panas gak itu? Hot pot gak itu? Keluarga hot pot. Kalau kita full of rest, kita kerja untuk memberi. Kalau capek, kita kerja untuk apa benefitnya? Saya datang ke GBI GMCC, apa sih benefitnya? Betul dong? Diundang lagi nggak ntar? Kalau dulu saya akan meminta, apa yang saya bagikan saya berdoa dilakukan loh. Kalau sekarang I don't care, pesannya sendiri udah cukup, akan menstimulasi kalian. Biar firman yang kerja bukan saya yang kerja. So such a different
pola pikir yang saya punya. So, Sabat is not a day off. Next PowerPoint please. Sabat bukan day off. Kalau day off itu, kalau di Jakarta kantor kerja berapa hari? 5 hari kan ya? Senin sampai Jumat kan? Majority. Kalau Anda kerja di toko hari Sabtu setengah hari mesti masuk. Sampai jam 2. Now, kalau Anda kerja Senin sampai Jumat, mulai Jumat sore jam 6 sampai Sabtu sore jam 6 ikut orang Yahudi. Kalender Yahudi. Maka hari baru mereka itu malam jam 6 sore. Anda Sabat 24 jam seperti Allah tidak kerja. Kalau day off badannya nggak ke kantor. Handphonenya kerja terus. Betul apa tidak? Handphonenya bikin transaksi terus kan? Gojek, GoPay, nge-Grab. Betul apa tidak? Loh. Kalau Sabat, no Gojek, no go. You go to the secret place of the Most High. Di situ Tuhan akan kasih upah bagi kamu. Upah itu dari Tuhan, bukan dari orang kaya. Sabat is not me time. Anda ngerti gak me time? Ini istilah anak muda kan, I have my me time. Enggak, me time itu penyangkalan diri, denial. Lagi mengalami tekanan, sedih, ketakutan, stres, krisis, tegang. Terus jalan-jalan ke mall Gajah Mada Plaza. Dengan interior baru. Dan dia pikir pulang, mie-nya sembuh nanti. Enggak, mie-nya penuh mie JM. Makan terus. Makan gak nyembuhin batin kamu. Yesus sembuhkan batinmu. Mazmur 147 ayat 3, dia sembuhkan lukamu dan dia balut lukamu. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. So what is Sabbath? Nanti lain kali kalau saya kembali saya akan bukakan ya. Number 1, Sabbath adalah ritme bukan random. Bukan acak tapi irama hidup. Irama hidup tuh kayak gini loh. Kalau pagi hari matahari terbit, betul? Pada waktu jam 5.30 jam 6 matahari terbenam. Apakah itu irama? Yes. Allah kerja semuanya beirama. Semua ada waktunya. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10 berkata apa? Di bawah kolong langit ini ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk mendengar, ada waktu untuk berdiam. Dan itu namanya ritme. Nomor 2, Sabat is a day of worship. Sabat adalah hari kamu menyembah. Just dedicate your life. Berikan waktumu seutuhnya. Kalau kamu biasa nyanyi 2 lagu, sekarang nyanyi 2 lagu diulang-ulang sampai itu lagu menjadi hidupmu. Di hari itu sampai janji Allah datang padamu. It's not a day off. Kalau day off Anda masih bekerja kok. Yang ketiga, Sabat apakah kado atau disiplin Tuhan? Kalau sampai kamu tidak berhenti dan mengasihi badanmu dan mencintai nyawa, perasaanmu, saya jamin kamu akan sakit. Tapi sakit itu disiplin Tuhan untuk kamu diam. So either way, kamu akan pasti mengalami mujizat. Jadi Sabat adalah cara Allah memberhentikan mentalitas budak uang, budak Mesir, budak sistem dunia dari dalam batin bangsa Israel. Karena orang Israel itu badan keluar dari Mesir, tapi jiwa Mesirnya masih dipakai. Makanya mereka tidak mau masuk tanah perjanjian, mau balik ke Mesir, sekalipun digebukin. Misalnya saya berdoa Anda gak seperti itu loh. Di 10 perintah Allah, hukum ke-4, 5, 6, 7 hanya berbicara akan satu perintah yang merupakan undangan. Kita baca sama-sama. Saya hanya fokus ke 4 hukum ini ya. Hukum ke-4 sampai ke-8 dari 10 perintah Allah. Ingat Sabat. Kalau sampai satu hukum diulang 4 kali. Yang lain cuman hormati orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Semua kan cuma satu hukumnya. Kalau sampai 4 kali diulang, kira-kira penekanan Tuhan yang mana? Sabat atau tidak mencurinya? Tentu Sabat. Apa yang diulang-ulang itu yang paling penting. Katakan sama-sama. Apa kata Tuhan? 2, 3. Ingatlah
dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Katakan menguduskan artinya memisahkan. Dibedakan dari 6 hari yang lain. So kalau Anda orang Israel kerjanya lebih keras ya. Tuhan lebih keras daripada kita kan. Kalian kan kerjanya selesai hari Jumat. Ini 6 hari kerja loh. So kalau Anda kerja 6 hari. Sabat Anda menjadi Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore. So Anda datang ke ibadah ini bagian Sabat. Anda gak usah kerja kan? Duduk aja kan? Right? Asal handphonenya taruh airplane mode. Oke, hari ini jalan-jalan dengan keluargamu menikmati keindahan Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan selama sebulan ini apa yang Tuhan kerjakan. Harus diingat-ingat karena itulah kekuatan Anda menghadapi tantangan di masa depan. So Sabat adalah cara pemerintahan Tuhan Allah Israel. Di mana mereka dapati kemerdekaan dan hari off. Next please. Sabat adalah cara pemerintahannya Tuhan, Allah Israel, dalam kehidupan Anda, kehidupan bangsa Israel. Di mana mereka dapati kemerdekaan, freedom total dari perbudakannya Firaun. Di tengah kondisi yang menyakitkan, tersiksa secara mental, fisik. Budak tidak punya hak hidup loh ya, tidak punya jati diri. Label mereka budak. Padahal Allah ciptakan mereka serupa gambar rupanya Allah. Dan itu orang-orang Israel yang 3 juta yang keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, ke padang gurun. Anda mau tahu ya, itu keturunan sama Abraham semua loh. Bukankah orang Israel ada di Mesir gara-gara Yusuf ke Mesir? So apakah ini cucu-cucunya Abraham semua? Dan mereka jadi budak. Dan Allah mendengar teriakan tangisan mereka. So di tengah kondisi menyakitkan inilah, next please. Tuhan Allah Israel memperkenalkan Sabat. Kita baca sama-sama Ulangan 5, 2, 3. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Karena 6 hari loh lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan, sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, hambamu perempuan, lembumu, keledaimu, hewan apapun dan orang asing di tempat kediamanmu. Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Ayat 15 katakan sama-sama. Sebab haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir loh. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan kau merayakan hari. So apa motivasi Ulangan 5? Next please. Motivasi Ulangan pasal 5. Dengan Allah minta tetap ingat ya. Ingat hari Sabat. Kemerdekaan. Tidak lagi mereka dijajah menjadi budak di bawah Mesir. Tapi mereka bisa merdeka menjadi anak Allah yang sakral. Kebebasan dengan mengobservasi Sabat. Mereka bebas dari perbudakan kerjaan bos-bos yang ambisius. Budayanya kejar omset. Omset mesti ditingkatkan. Semua sales mesti ditingkatkan. Masyarakat yang menekan kalian mesti memakai merek semuanya. Dan sekarang kamu merdeka di bawah aku Tuhan Allahmu. Next please. So kalau Anda bekerja dengan bos-bos Firaun yang akan menekan kalian sebagai alatnya dia untuk mengakumulasi kekayaan bukan kesejahteraan. Next please. So bangsa Israel adalah budak selama 430 tahun bagi Mesir. Kerja 24 jam per hari, tanpa rehat, tanpa liburan, tanpa THR. Tambahin lagi, tanpa BPJS. Tambah lagi, tanpa kartu Indonesia Sehat. Tambah lagi, tanpa kartu Indonesia Pintar. Ada kan? Ada kan? Right? Apalagi? Tapera.
Apa penyebab kesulitan mempraktekkan sabat? Kenapa sih kok susah? Saya percaya saya bagikan ini, kalian berkata, hah berhenti 24 jam. Terus gue makan apa dong? Susah amat hidup kayak ikut Tuhan. Gak pernah diajarin sama pendeta Paulus kita kayak begini, apaan ini? Tapi ada di Alkitab bagaimana? Kenapa sih kok susah? Karena kamu hidup di dalam dunia yang menekan Anda. Faktor budaya barat. Di mana Anda harus membuat target. Harus meningkatkan ekonomi kalian. Nanti kalau udah anak-anak semua punya rumah, kita mau pindah ke negara lain. Aku mau istirahat. Kayak papa almarhum saya. Mau tinggal di Hawaii, Honolulu. Gak mau tinggal di Indonesia lagi. Berat hidupnya. Nanti kalau anak-anak udah lulus sekolah, kita akan beli rumah bagi setiap anak. So kita mesti tingkatkan omset, tingkatkan revenue, double. Kerakusan, keserakahan, kepuasan yang gak pernah cukup bikin kamu susah, sahabat. Hati-hati dengan kerakusan, keserakahan, ketamakan. Ini greed namanya bahasa Inggrisnya. Bisa membuat kita kerja keras. Dan karyawan pun jadi kerja semakin keras. Dengan etika kerja yang tidak adil. Kalau pendeta sama. Saya akan bikin gereja mega church. Setiap cabang minimum 3.000 jemaat. Dan semakin banyak kampus, semakin saya akan sukses. Pengerja full time-nya semakin istirahat. Atau semakin double pelayanannya. Kalau biasa main keyboard 3 kali, sekarang 30 kali. Untuk mencapai target mega church. Makanya banyak pendeta Amerika, gembala Amerika masih muda-muda 40 tahun bunuh diri. Gak kuat. Bos Firaun kita saat ini di abad 21 di dunia teknologi kalian. Semua kalian berpegang handphone kan? Kerja terus. Gila. Next PowerPoint. Social media teriak pada kamu. Males kau. Mana lo bikin dong startup company. Ayo dong. Males kamu. Mana konten yang kamu gak bikin. Bikin dong konten. Masukin ke sosmed. Sehingga next PowerPoint please. Hidup kamu nih rutenya kayak gini nih. Ini saya gak bikin. Saya ngambil dari Instagram. Sosmednya saya isinya firman dan guru-guru rohani saya. Saya nggak ngerti shopping di Tokopedia, Shopee. Saya nggak ngerti shopping di Gojek, GoFood. Aku suka masakan home cooking yang sehat. Karena autoimun saya menuntut saya makanan yang tidak gorengan, tidak gula, tidak pakai micin. Badannya nggak bisa lagi terima. So stop living like this. Lihat dong kalau Senin. Sepeda bukannya dinaikin, diangkat. Pikul beban. Tuesday mukanya sengsara. Rebo ngamuk. Apa ini doa malam sini ya? Datang ke doa malam ngambek gitu. Kemis stres. Hari Jumat, yuhu, datang Sabtu. Meluncur semua. Sabtu bikin acara lagi. Minggu ke gereja, Senin pikul beban lagi. Sekarang saya mau tanya, mana istirahatnya? Habis ini kita mau jalan-jalan sama anak-anak. Kita mau makan dimsum. Kita mau nonton Inside Out. Kata Pastor Indri disuruh nonton Inside Out. So kita mau nonton TV. Mau nonton film. Pada waktu kamu nonton. Anakmu kenal kamu. Atau nonton kamu nonton. Tambah ada hubungan dengan anak apa tidak ada hubungan. Makanya semua dari hidup tanpa sahabat. Yang rusak adalah relationship. Oke. Next please. Saya kagum dengan ayat yang ini. Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel. Demikian. Katakan sama-sama ya. 2, 3. Akan tetapi hari-hari sahabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Turun temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Apa yang dipelihara? Deposito atau hari Sabat?
Anda mendengar di berita ya, banyak sekali investasi-investasi yang bodong kan? Betul atau tidak? Itu karena kamu investasi buru-buru, tidak dari jiwa yang tenang. Jadi gak bisa dengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu angin, sepoi basah. Tuhan tidak pernah ngomong kepada kalian pakai guntur, guruh, kilat, api. Never. Dia bicara pada kalian dengan gentle whisper. Sheer silence. Makanya kau harus pelihara dari semuanya hari Sabat, hari kamu istirahat. Sebab itu hari kudus bagimu. Dan siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pasti dihukum mati. Enggak pasti mati sendiri kok. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa karena pengaruh yang buruk. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 harus ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Termasuk perjanjian baru antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Sekarang saya bagikan pada kalian, hari Sabat 24 jam gak kerja urusan kantor, gak kerja ngurusan dapur, kosek kamar mandi, itu kerjaan yang tak terbayar. Kalau yang ke kantor dibayar. Dua-duanya stop. Terus kita suruh ngapain sih? Next PowerPoint please. Praktek Sabat. Number 1. Anda mesti stop. Karena pada waktu Anda stop, Anda mengakui. Biar urusanku belum kelar. Masalahku belum kelar. Kebutuhan jemaat belum terjawab. Aku tahu Allah yang bertahta, bukan aku. Allah adalah Allah, aku bukan Allah. Aku bisa berhenti dan bisa digantikan orang. Tapi Allah yang akan pasti menggantikan aku. Dan kalau setiap orang yang mengalami kesulitan mengalami Tuhan, dia akan mengalami Tuhan yang membuat dia hidupnya ditransformasi dan mengalami mujizat. Dia tetap pada waktu COVID terjadi, saya paling suka belajar, saya belajar ini waktu COVID nih. Saya senang sekali waktu COVID terjadi, itu kan upaya manusia, bikin virus sendiri, bikin vaksin sendiri. Anda tahu alam semesta tetap berjalan lancar. Matahari tetap terbit jam 5.30, terbenam 5.30, bulan terbit, bintang terbit, hujan turun, tetap gak ada perubahan. Yang problem adalah manusia yang tidak istirahat. Karena Allah bertahta mengatur alam semesta, kitanya ini terbatas. Hanya bisa kerja melek 16 jam, 8 jam tidur. Maka kita diundang untuk melepaskan kendali kita, lepas kontrol. Let God be in control, let God be God. Dan serahkan hidup kita padanya. Saya belajar dari diri saya sendiri. Kalau saya banyak marah, itu karena saya mau kontrol, tapi saya gak bisa kontrol. Saya kepingin orang itu ngerti, tapi kok gak ngerti-ngerti. Dan muntap lah. So what is anger? Kontrol yang tidak rela dilepaskan. Tidak mengizinkan Tuhan yang merubah orang. Dan akarnya adalah kesedihan. Yang tidak pernah diproses. Yang kedua setelah stop, kamu rest. Stop mikir. Jangan pikirannya lari kiri kanan terus. Setelah stop, pikirannya istirahatkan. Dari memikirkan pekerjaan. Dan dari segala aktivitas melakukan pekerjaan. Nomor 3, tapi kalau bos yang WA gimana? Anda waktu di interview Anda ngomong, saya punya iman kepada Yesus. Menuntut pada hari ke-7 saya istirahat. So akan tiba satu hari, Bapak bisa WA, saya gak jawab, jangan tersinggung, jangan marah. Saya jamin. Pekerjaanku hari ke-8 lebih efektif dibandingin hari yang lain. Do you understand this? Yang ketiga, delight, bergembira. Amsal 37, Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka dia berikan segenap isi hatimu, kerinduan hatimu. So kita kurangi tempo, katakan kurangi tempo. Slow down. Supaya dapat menikmati segala yang Allah sediakan. Disediakan teman, disediakan suami yang luar biasa, disediakan istri luar biasa. Bu sekali-kali dihargai tuh bojomu.
Yang keempat, contemplate. Kontemplasi. Ini udah di bahasa Indonesia kan, kontemplatif. Kita mencari yang tidak kelihatan di dunia yang kelihatan ini. Untuk mengetahui jalan-jalannya Allah yang tersembunyi. Tentang mujizat kehidupan itu yang ada di sekeliling kita. Yang adalah karunia Allah bagi kita. So, slide berikutnya please. Sabat adalah satu hari, Anda boleh foto ini, selama 24 jam per minggu. Sama seperti Allah pencipta kita berhenti total dari apapun yang berurusan dengan pekerjaan kita. Next please. Because we are human being, we are not human doing. So stop doing and just be. Jadilah seorang pribadi serupa gambar rupa Kristus. Next please. Guru kerohanian yang paling diakui seluruh dunia. Henry Nouwen, seorang Belanda. Profesor dokter dari Yale University, Harvard University. Yang bertobat dari ketenaran dia kerja dan meninggal di Toronto. Dia berikan hidupnya untuk melayani orang-orang yang sakit. Yang lahir sudah dengan Down syndrome, yang tidak bisa ngomong. Di situ dia menemukan kasih. Apa yang dia katakan sini? Identitas rohani kita adalah bukan apa yang kita lakukan, bukan apa kata orang tentang kita, dan bukan apa yang kita miliki. Tetapi kita adalah yang dikasih Allah sebagai putra-putrinya Tuhan. Next please. Yang ini udah tutup. Masih 3 kan? Henry Nouwen, sekarang pengikutnya mengajarkannya. You belong to God. Kamu mesti potret taruh ini di depan screensaver kamu. I'm in the hand of my Father. Aku di tangan Bapakku. Next please. Supaya, katakan sama-sama, apa kata Tuhan tentang Anda dan saya? 2, 3. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Peluk dirimu, katakan, aku yang dikasih Allah. Dia mau aku damai dan penuh kasih-Nya. Amin. Saya undang Anda berdiri semuanya. Nyanyikan lagu yang terakhir lagi. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sambil kalian merenungkan kata-kata ini. Untuk bisa mengagumi Anda butuh diam. Untuk bisa merenungkan Anda mesti berdiam. Biar Allah yang bekerja. Ada amin? Amin. Bisa tenang sebentar. Volumenya dikecilin sebentar. Saya tinggalkan di kalian di bawah alat untuk kalian belajar berdiam. Dan ini akan merubah hidup kalian. Anda gak usah merubah. Gak mungkin kita bisa merubah diri kita. Hanya Tuhan bisa rubah kita. Dan kalau Tuhan ubah kita, Dia untuk ubah masa depan kita. Dan kantor kita, perkawinan kita, keluarga kita. Baru keluarga Anda kepingin seperti Anda. Ada amin? Namanya emotionally healthy spirituality, semuanya sudah di bahasa Indonesia kan? Dan buku pegangannya. All this series, emotionally healthy, akan membuat kalian bisa menjadi seperti penyanyi itu yang menulis. Ada amin? Angkat kedua tangan kalian. Bapa Surgawi, berikan ketenangan, berikan keheningan, quietness and stillness Lord. Di dalam batin semua umat-Mu, laki, perempuan, anak remaja, milenial, Gen Z, Alpha, semuanya butuh tenang. Dan bisa diam di kaki-Mu. Ajar mereka untuk rutin membuat ritme hidup seperti Yesus waktu di bumi. Sehingga kita semua akan mengizinkan Tuhan mentransformasi dari dalam keluar pribadi kita. Kita pulang, kita keluar dari waktu pribadi dengan Tuhan dari hari ke hari menjadi semakin serupa Kristus. Dan bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. God bless everybody. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacitanya pada Allah Bapa,
persekutuan kita dengan anak yang tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.